Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan pada kesempatan kali ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bangun kembali dari peristirahatan kita, untuk kembali melakukan aktivitas pekerjaan kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas firman Tuhan mengenai berbicara pada saat luang atau meluangkan waktu untuk berbicara. Apa perbedaan dari judul pelajaran firman Tuhan ini? Sebelum kita masuk kepada pembahasan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur akan berkat dan kesetiaan akan kasih-Mu yang senantiasa menaungi kami dalam kehidupan kami pada hari ini. Bila mana hamba akan menyampaikan firman Tuhan, tuntun hamba dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kiranya firman ini boleh tersampaikan menjadi berkat bagi hamba yang menyampaikan, terlebih bagi orang-orang yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita mengenai pelajaran yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal ke-18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Pelajaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa Yitro mengunjungi menantunya Musa. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Di ayat yang pertama mengatakan, kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa, kepada Israel. Umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pada saat itu mertua Musa ataupun Yitro membawa putrinya Zipora beserta dengan kedua anak Musa pergi mengunjungi Musa untuk menyaksikan apakah benar, untuk mendengarkan apakah benar kabar yang telah tersampai kepadanya mengenai tuntunan Allah memimpin Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Lalu setibanya pada saat Yitro tiba di pemukiman ataupun di tempat di mana bangsa Israel berkemah, di ayat yang ke-5 mengatakan seperti ini. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah di dekat gunung Allah. Disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anakmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat Yitro datang, pada saat Yitro tiba di tempat di mana bangsa Israel beserta dengan pimpinannya Musa, menantunya berkemah, Yitro dengan kerendahan hati menyampaikan kepada orang suruhan untuk menyampaikan satu hal kepada Musa, kabar kedatangan dia beserta dengan putrinya ataupun istri dari Musa beserta dengan kedua anak Musa. Lalu apa di ayat yang berikutnya katakan? Di ayat yang ke-6 dikatakan, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertua Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu di ayat yang ke-7 mengatakan hal seperti ini. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Pada saat firman Tuhan ini dituliskan, usia Musa sudah genap 80 tahun. Usia yang dimana seseorang berusia 80 tahun, rambut sudah berubah, ketahanan tubuh sudah menurun. Tetapi pada saat dia melihat mertuanya datang, ia menyongsong, ia sujud kepada Yitro dan menciumnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana sikap seorang anak, bagaimana sikap seorang menantu kepada mertuanya, menyatakan kesopanan santunnya, mengatakan betapa bahwa hormatnya dia kepada orang tuanya. Bahkan di usia yang ke-80 tahun yang seseorang tidak mungkin sanggup lagi untuk sujud, tetapi dia melakukan hal tersebut. Lalu di ayat yang berikut dikatakan, sesudah Musa mengajak Yitro masuk ke dalam kemah,
Lalu sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Sebelum kita masuk ke kesimpulan di ayat yang ke-9, ada sebuah pelajaran yang sangat indah yang Tuhan ingin ajarkan melalui firman Tuhan. Pada kesempatan kali itu, Musa memberikan waktu luang untuk berbicara kepada mertuanya, untuk menceritakan kepada mertuanya bagaimana tuntunan tangan Tuhan yang maha besar mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada sebuah pelajaran yang jauh lebih besar, di mana Yitro bukan mengambil waktu luangnya untuk menemui anak menantunya, tetapi Yitro meluangkan waktunya untuk berbicara kepada Musa, untuk membawa istri Musa, untuk membawa anak-anak Musa, di mana itulah keutuhan sebuah keluarga. Bukan menunggu berbicara, bukan menunggu di saat waktu luang untuk berbicara ataupun menceritakan mengenai pekabaran firman Tuhan ataupun kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pelajaran yang indah bagi saya dan saudara-saudara, pelajaran firman Tuhan yang indah pada kesempatan kali ini mengajarkan kita bukan menunggu waktu luangmu untuk berbicara kepada sanak saudaramu, bukan menunggu waktu luangmu untuk memberikan perhatianmu kepada orang tuamu, tetapi memberikan waktu luang bagi mereka, memberikan waktu luang bagi keluarga, memberikan waktu luang bagi orang tuamu untuk berbicara mengenai kasih Tuhan. Ini merupakan pelajaran yang sangat indah, di mana firman Tuhan mengajarkan, bukankah Yitro seorang imam di Midian? Bukankah Yitro seseorang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah bangsa Israel? Tetapi Yitro memberikan sebuah pengajaran yang indah bagi Musa, bagi putrinya, bagi orang Israel, bagi kita saat ini. Dan setelah itu Yitro mengajarkan, setelah bagaimana memberikan waktu luang untuk berbicara kepada keluarganya. Lalu di ayat yang ke-9 dikatakan, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Bahkan ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pelajaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini, orang-orang muda, keluarga-keluarga muda, bahkan keluarga tua yang masih memiliki orang tua, sudahkah engkau memberikan waktu luangmu kepada orang yang engkau kasihi? Sudahkah engkau memberi waktu luangmu atau menciptakan waktu luangmu bagi orang tuamu dan menceritakan bagaimana kiranya kasih kita ataupun kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita untuk kita bersukacita dan memuji memuliakan nama Tuhan. Selayaknya Kristus selalu senantiasa memiliki begitu banyak waktu luang bagi kita. Seperti itulah pelajaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita tutup di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur akan firman yang begitu indah. Tuntun kami untuk dapat memberikan waktu luang kami bagi orang-orang yang kami sayangi, terlebih khusus bagi Engkau yang menciptakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan